Terjadi korsleting listrik mobil mewah milik seorang musisi ludes terbakar. Puluhan ribu relawan pendukung Ganjar Mahfud meriahkan kampanye akbar konser Salam Metal 03 menang total. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Mutazam. Dan saya Aya Nufus, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi dari informasi 2 orang wisatawan asal Kanada berhasil dievakuasi setelah terjebak di dalam sebuah kapal wisata yang terbakar di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Akibat peristiwa itu, kedua WNA kehilangan paspor serta sejumlah barang berharga. Inilah detik-detik kamera warga merekam aksi evakuasi 2 wisatawan asal Kanada dari sebuah kapal wisata yang mengalami kebakaran. 2 WNA asal Kanada dievakuasi oleh kapal wisata lainnya yang melintas di lokasi kejadian. Nampak dalam video amatir, hampir semua bagian kapal ludes terbakar. 2 orang wisatawan kemudian dievakuasi ke pelabuhan Labuan Bajo. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga seperti paspor dan barang-barang bawaan ikut ludes terbakar. Everybody was safe. We lost our passports and everything except this, and but everyone was so good. Oh, okay. So we're safe. Petugas kepolisian menyebut total kerugian yang dialami oleh 2 wisatawan ini mencapai puluhan juta rupiah. Beberapa saat langsung terjadi kebakaran, api membesar, langsung diloncat ke skoci untuk menyelamatkan tamu. Kalau untuk kerugian tadi itu dari korban kurang lebih sekitar berapa ya? 20-30 jutaan, termasuk paspornya itu ya. Diduga penyebab kebakaran berasal dari sebuah mesin yang berada di dalam kapal. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario atau Roni, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah milik seorang musisi ludes terbakar. Kerugian akibat kejadian tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Ada rombongan diakibatkan oleh mobil konslet. Sebuah minibus milik musisi asal Banyuwangi, Wandra Restusian, ludes terbakar. Minibus terbakar saat parkir di garasi studio musik di Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Sesaat sebelum kejadian, tiba-tiba terdengar bunyi alarm dan diikuti percikan api dari bagian depan mobil. Tak lama kemudian, api mulai membesar dan membakar bagian dalam mobil. Sejumlah karyawan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Beruntung api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam, sehingga tidak sampai membakar bangunan dan lokasi lainnya. Untuk kejadian tadi malam itu yang terjadi kebakaran mobil Alphard warna putih, itu yang terbakar kurang lebih hampir 60%. Ditaksir kerugian 750 juta. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Waspada bahaya banjir di musim penghujan. Di Cilegon, Banten, seorang karyawan pabrik terekam hanyut terseret arus banjir saat hendak bekerja. Sedangkan di Bekasi, Jawa Barat, banjir merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Rekaman amatir seorang buruh hanyut saat kota Cilegon dilanda banjir ini viral di media sosial. Diduga korban merupakan buruh pabrik milik PT Lotte Chemical Indonesia di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Hingga akhir video tidak dijelaskan apakah buruh tersebut berhasil diselamatkan. Saat ini Kota Cilegon kembali mengalami banjir di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ciwandan dan juga Kecamatan Grogol.
Air meluap ke jalan raya serta menggenangi pemukiman warga. Penyebabnya itu debit air dari hulunya deras ke hilir ke sini, pembuangannya sangat kecil sekali sehingga ya meluap karena memang tidak seimbang antara hulu dan hilir. Sementara itu, banjir juga melanda kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan rumah di perumahan Jati Bening terendam banjir. Hingga kini, ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm. Akibat tingginya air, akses jalan ke perumahan ini tertutup. Masyarakat pun beraktivitas menggunakan perahu karet dari BPBD Kota Bekasi. Masalah yang kita hadapi sekarang, air yang mengalir kalau hujan seperti ini, hujannya tidak seberapa, tapi limpahan air yang tidak tertampung di kali masuk ke jalan, dan debit air yang ada di jalan itu justru berkali lipat dibanding dengan air yang ada di kali. Jadi ini menghabiskan sumber daya, kita harus pompa airnya. Warga setempat sudah sering melaporkan masalah banjir ke pihak pemerintah Kota Bekasi, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Warga mengaku lelah dengan permasalahan banjir yang terjadi setiap musim penghujan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu relawan pendukung Ganjar Mahfud dari sejumlah daerah hadir memeriahkan acara ini. Karena kita harus bersama rakyat. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye akbar Hajatan Rakyat merupakan acara milik rakyat untuk berkumpul riang gembira menyambut pemilu yang damai dan adil, sekaligus menaruh harapan dan kepercayaan di pundak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seluruh pimpinan partai koalisi hadir di gelaran ini. Selain itu, gelaran ini juga dihadiri sejumlah artis dan penyanyi papan atas tanah air. Turut memeriahkan gelaran ini diantaranya Slank, Kotak Band, Krisdayanti, hingga Anang Hermansyah. Pada saat acara berlangsung, calon Presiden Ganjar Pranowo juga hadir dan ikut bernyanyi bersama band kenamaan Slank. Pada kesempatan ini, Ganjar menyebutkan dirinya dan Mahfud MD akan berjuang memperbaiki keresahan masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan, salah satunya soal kemiskinan di Indonesia melalui satu keluarga, satu sarjana. Mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin. Kenapa Ganjar Mahfud kemudian punya program? Satu keluarga miskin, satu sarjana. Agar harkat dan martabat mereka naik. Agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri. Kenapa kami ingin membuat satu desa, satu vaskes, satu nakes? Agar layanan kesehatan baik. Agar ibu-ibu hamil mereka mendapatkan perawatan yang bagus, agar stunting bisa dicegah, agar kelak kemudian mereka menjadi anak-anak bangsa yang terbaik. Ganjar juga menyinggung soal demokrasi di Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari proses itu, kami menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang takut.
Maka muncullah perempuan hebat dari Wonosari namanya Mbak Endah yang berani melawan karena mereka menindas, karena tidak berlaku adil. Dan itulah kekuatan rakyat sejati. Apakah saudara juga melakukan itu? Apa yang akan saudara lakukan ketika Anda ditindas? Apa? Lawanlah dengan benar, lawanlah dengan konstitusional, wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti. Ganjar juga mengajak masyarakat mengikuti seluruh proses pemilu dengan baik dan meminta aparat netral melayani masyarakat. Dari Jakarta, Salam Rahmat Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung Ganjar Mahfud memadati area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat untuk meramaikan kampanye akbar. Mereka datang dari berbagai daerah dengan mengenakan berbagai atribut dan menyuarakan yel-yel kemenangan Ganjar Mahfud. Ribuan pendukung Ganjar Mahfud dari berbagai daerah memadati area Stadion Gelora Bung Karno, Senayan jelang kampanye akbar bertajuk Hajatan Jutaan Rakyat dan konser Salam Metal. Salah satunya Ganjarian Spartan yang melakukan parade atau Long March sembari menyuarakan yel-yel mendukung kemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres mendatang. Kita datang untuk mendukung Pak Ganjar pada hari ini karena kita yakini Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang paling berintegritas, yang paling punya kompetensi untuk memimpin Indonesia ke depan. Dan kita yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah orang yang paling tepat, tidak pernah terlibat dengan kasus HAM, tidak pernah terlibat soal-soal integritas, tidak pernah terlibat dengan korupsi, tidak pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok intoleran. Itulah yang melandasi kita, Ganjarian Spartan, mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk memimpin Indonesia. Kehadiran Ganjarian Spartan di kampanye akbar ini merupakan bentuk komitmen dukungan kepada Ganjar Mahfud yang dinilai berintegritas dan memiliki kompetensi untuk mendukung Indonesia. Dari Jakarta, Amri Narida, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Para guru besar Institut Pertanian Bogor yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar IPB juga menyerukan demokrasi bermartabat jelang pemilu 2024. Dalam pernyataannya, guru besar IPB menyampaikan bahwa Indonesia saat ini menghadapi situasi memprihatinkan akibat tata kelola pemerintah yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Rasa keprihatinan para guru besar IPB dituangkan dalam 5 pernyataan. Antara lain, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila, sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa, serta kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil agar memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Seruan dari para guru besar IPB ditujukan pada semua pihak demi keutuhan dan keadaban berbangsa. Keluarga besar IPB juga mendukung proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu yang tertib, aman, dan damai. Ada indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh praktek penyimpangan sistem demokrasi. Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat keseluruhan. Yang keempat, peraturan perundangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat. Untuk itu, pejabat pemerintahan dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalisme dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu.
Pemirsa, sejalan dengan perguruan tinggi nasional lainnya yang menuntut pemerintah untuk netral dan beretika jelang Pilpres 2024, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Bangka Belitung, serta Universitas Islam Malang menyuarakan petisi yang mengingatkan untuk mengembalikan demokrasi Indonesia yang adil. Universitas Padjadjaran menggelar aksi Seruan Padjadjaran yang mengangkat tema Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan kalangan akademisi terkait keberpihakan pemerintah kepada salah satu paslon yang dapat berujung pada penyalahgunaan fasilitas dan program pemerintah demi kepentingan elektoral. Kami menginisiasi seruan moral. Jadi kita tidak dalam dukung-mendukung, tidak. Kami melakukan gerakan moral untuk mengingatkan tadi bahwa ada hati nurani, ada akal sehat, ada keberpihakan kepada kepentingan publik dalam berpolitik. Ada etika, ada norma gitu. Dan alhamdulillah sudah lebih, mungkin insya Allah lebih dari 100 guru besar menandatangan, lalu ratusan lagi para dosen menandatangan dan juga alumni dan mahasiswa gitu loh. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga karena tugas kami, bagian tugas kami. Sementara itu, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mengeluarkan petisi terkait pelaksanaan pemilu 2024. Dalam petisi yang bertema Mengawal Demokrasi Indonesia Berkeadaban, ini menjadi wujud sikap keprihatinan dan kegelisahan Sivitas Akademika UMY terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang terindikasi mulai diwarnai dengan ketidaknetralan sejumlah pejabat pemerintah, ASN, hingga institusi. Dalam aksi ini, 35 guru besar dan Sivitas Akademika meminta kepada penyelenggara negara untuk mengedepankan etika dan berpegang pada netralitas demi terselenggaranya pemilu yang jurdil dan bermartabat. Tidak hanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung juga menggelar deklarasi kebangsaan. Deklarasi tersebut untuk mendorong pemilu 2024 yang demokratis dan damai. Mereka menyatakan meminta pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan teladan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan etika dan keadaban berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Di Malang, Jawa Timur, Sivitas Akademika dari Ikatan Alumni Universitas Islam Malang Unisma menyampaikan pernyataan sikap kritikan pada pemerintah. Mereka menyatakan pernyataan sikap matinya demokrasi di Indonesia saat ini. Dalam pernyataan yang disampaikan, diantaranya mengajak masyarakat memastikan demokrasi tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, KPU akan menggelar debat terakhir Pilpres 2023 malam nanti dan debat ini akan menjadi debat pamungkas para calon presiden. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.